Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang metok. Oke, Polo, kembali lagi dengan konten Swindler. Nah, kali ini aku membawakan satu cerita yang plot twistnya itu merupakan plot twist dari plot twist yang sudah di plot twist. Ya apa maksudnya? Langsung kita mulai. Untuk memahami cerita kali ini kita perlu kenal dengan dua tokoh utama, yaitu si suami sama si istri. Si suami kita namai J, dengan si istri kita namai Ellie. Nah, untuk ibu Ellie ini merupakan ibu rumah tangga, jadi nggak kerja. Sedangkan bapak J, dia ini punya perusahaan di Korea. Jadi perusahaan yang udah punya sejumlah karyawan. Jadi ya perusahaan yang lumayan besar dan bisa dibilang bisnisnya itu lumayan sukses. Tapi ya nggak yang sebesar kayak Samsung, LG gitu nggak. Tapi udah lumayan gitu. Ceritanya berawal mula dari satu kejadian yang membuat ibu Ellie ini curiga dengan suaminya. Salah satu temennya itu ada yang hubungi ibu Ellie. Terus bilang gini, Ellie, ini aku nggak tahu boleh bilang nggak ke kamu, tapi aku ini kayak ngeliat suami kamu check-in ke hotel sama cewek yang rambutnya itu panjang dan warnanya hitam. Ini membuat istrinya mulai curiga dengan suaminya. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui, ibu Ellie ini sangat cinta sama Pak J. Jadi bukan pengen kayak cerai atau gimana, tapi benar-benar pengen memastikan kalau Pak J ini masih sayang sama ibu Ellie gitu. Nah, karena ibu Ellie ya nggak pintar, dia juga bukan seseorang yang bisa mengikuti gerak-gerik suaminya sepenuhnya. Ibu Ellie memutuskan untuk meminta tolong ke detektif swasta. Nah, ibu Ellie pergi ke kantor detektif swasta, diceritakan suaminya kerja di mana, kantornya di mana, dan apa yang membuat dirinya datang ke kantor detektif swasta itu. Detektif swasta yang mendengarkan itu tanya, Ibu, tadi kan barusan ibu bilang ada teman ibu yang hubungi ibu bilang kalau temennya ini ngelihat suami ibu check-in. Ada nggak foto atau buktinya gitu? Ibu Ellie jawab, jujur saya nggak ada buktinya karena teman saya juga ngeliat itu kaget. Jadi nggak sempat ngambil foto ataupun video. Tapi saya yakin kalau suami saya ini sekarang ada selingkuhan. Dan saya curiga kemungkinan besar itu salah satu karyawan di perusahaannya. Karena suami saya itu orangnya ganteng banget. Jujur, awal mula saat detektif swasta mendapatkan tawaran kerja ini udah mulai curiga. Jangan-jangan ibu Ellie ini yang agak berlebihan. Karena biasanya loh ya, agak jarang seorang ibu yang khawatir akan suaminya karena suaminya terlalu ganteng. Jadi misalnya nih udah nikah, terus kalau suaminya selingkuh, ya curiganya selingkuh. Tapi jarang istri yang overprotective akan suaminya. Yang bilang kayak gini kan jarang. Suamiku itu ganteng banget loh. Aku takut cewek-cewek sekitar suamiku itu ngodain suamiku. Biasanya itu nggak terlalu banyak ada, tapi biasanya itu nggak sebanyak itu. Kecuali suaminya itu ganteng kayak sengganteng artis-artis gitu. Tapi kan jarang ya toh. Sehingga dari awal pihak detektif swasta itu memang mendapatkan informasi dari Ibu Ellie, tapi nggak diterima mentah-mentah kayak ya udah kita catat, tapi bisa jadi apa yang disampaikan sama Ibu Ellie ini tidak tepat ataupun bukan fakta 100% gitu. Sehingga mulai keesokan harinya kantor detektif swasta, maksudnya kru-krunya ini mulai ngikutin gerak-gerik suaminya Ibu Ellie alias Pak J. Selama 2 minggu diikutin dan khususnya memperhatikan cewek-cewek yang berambut hitam dan panjang. Tapi 2 minggu diikuti sama sekali nggak ada satupun yang mencurigakan. Entah cewek yang terkesan agak ngoda juga nggak ada. Apakah Pak J-nya suka ngoda cewek juga tidak ada. Sehingga detektif swasta ini mulai bingung kira-kira siapa yang dimaksud. Tapi karena setelah 2 minggu diikuti tidak ada, detektifnya ngabarin ke Ibu Ellie. Bu Ellie, kita udah ngikuti selama 2 minggu Ibu Ellie, tapi kita nggak berhasil menemukan cewek yang dimaksud ataupun cewek yang mencurigakan sekiranya. Apakah ibu masih pingin kita mengikuti gerak-gerik suami ibu atau ibu udah nggak mau lagi? Nah, kenapa tanya kayak gini? Karena jujur biaya detektif swasta itu tidak murah. Di Korea biasanya 1 hari tergantung berapa orang yang ngikuti itu bisa sampai 5-8 juta rupiah untuk mengintai 1 orang. Jadi 2 minggu aja udah berapa? Apakah masih mau lanjut? Nah, tentu tanya dulu gitu. Pendengar pertanyaan itu, Ibu Ellie itu nggak mikir 1 detik pun. Langsung jawab, ya nggak apa-apa, lanjutkan aja. Saya tuh yakin suami saya punya selingkuhan yang rambutnya panjang dan berambut hitam. Sehingga ya wis ngikutin lagi. Dan kebetulan di minggu ketiga Pak J ini ada bisnis trip dengan beberapa karyawan, tentu ada karyawan ceweknya juga, ke luar kota. Di situ ada
ada satu karyawan perempuan yang bisa dibilang kayak asistennya yang bernama Sehi. Dan karena ini merupakan bisnis trip di luar kota, tentunya mereka harus menginap di sebuah kamar hotel. Tentunya detektif swasta pun mengintai lebih fokus lagi, benar diikutin detailnya. Ada nggak sebuah hubungan khusus antara Pak J sama Sehi ini? Diikuti, dan malam hari pas check-in ke kamar hotel, menariknya Sehi sama Pak J ini masuk ke dalam satu kamar. Dan yang namanya detektif swasta bukan karena kayak gitu langsung diikutin ya toh. Mereka tentunya mengikuti benar-benar hingga momen-momen terakhir. Kalau bisa mereka itu berusaha akan memoto ataupun mengambil video saat mereka melakukan tingkah laku yang tidak seharusnya dilakukan. Jadi meskipun melihat Pak J sama Sei masuk ke dalam satu kamar, mereka itu masih menunggu di luar apakah ada suara kayak gitu itu. Nah, detektif swastanya nunggu di luar gitu. Tiba-tiba, nggak tahu dari mana Ibu Eli ini muncul dari lorong hotel, pergi ke kamar itu ngetok pintu. Detektif swasta bingung, loh, Ibu Eli kok tahu lokasi ini dari mana? Ada yang beritahu tak? Pokoknya nggak tahu dari mana Ibu Eli ini muncul dan langsung ngetok pintu itu. Dikotok, dan ternyata beneran waktu pintunya dibuka, yang buka itu ternyata karyawannya yaitu Sei, dan di situ langsung sama Ibu Eli ini dijambak Sei-nya. Nah, setelah dijambak, wis langsung dibisu-bisu, kamu ini dasar cewek murahan mau selingkuh sama suamiku gini. Tiba-tiba suaminya juga keluar dan bilang, "Yang, kamu ngapain?" Nah, setelah dilihat baik-baik, ternyata entah gimana ceritanya, karena ini di malam hari, mereka itu memutuskan melakukan meeting dengan kliennya di salah satu kamar hotel. Jadi di kamar hotel bosnya, di situ nggak cuma Sei, ada kliennya juga, ada bapak, ada ibu, ya ada beberapa orang, dan mereka benar-benar melakukan meeting. Ya memang aneh kenapa meetingnya nggak di lobby ataupun di restoran, tapi kebetulan mereka itu benar-benar meeting di kamar itu, dan karena mereka berdua masuk, terkesan kayak agak aneh. Padahal mereka itu beneran melakukan meeting. Sehingga diakibatkan itu Pak J langsung marah ke Ibu Eli, dan dikarenakan itu juga meetingnya dengan klien itu tidak berjalan dengan baik. Klien yang awalnya mau melakukan deal jumlah besar jadinya batal. Pokoknya ini mengakibatkan dampak negatif. Negatifnya dalam berbagai hal. Bisnis juga kurang bagus. Bapak J pun jadi nggak suka sama Ibu Eli karena merasa tidak dipercayai. Bersama dengan itu karyawan-karyawan di perusahaan juga jadi nggak nyaman untuk kerja sama bosnya. Seharusnya karyawannya yo biasa ngeladenin bosnya. Tapi setelah tahu ada insiden seperti ini, karyawan-karyawan lain pun jadi sedikit berhati-hati dan jadi nggak nyaman untuk kerja bareng Pak Bos alias Pak J ini. Tapi untungnya Pak J sama Ibu Eli ini tidak cerai. Jadi memang Pak J itu marah, tapi untungnya ini tidak mengakibatkan perceraian. Hanya saja Pak J ini jadi agak lebih marah dan bilang ke istrinya, "Kamu nggak boleh kayak gini lagi loh. Dan kayaknya aku beberapa minggu ke depan bakal banyak bisnis trip, dan semoga ada deal lain yang bisa menutupi kerugian kita di meeting sebelumnya." Dan karena Ibu Eli pun ngelihat langsung kalau suaminya nggak selingkuh, dia pun berusaha memberikan kepercayaan lebih lagi kepada suaminya. Namun tentunya kepercayaannya ini ya bilangnya kepercayaan, tapi tetap nyuruh detektif-detektif swasta untuk mengintai gerak-gerik suaminya. Nah, dari situ detektif swasta tetap mengikuti gerak-gerik Pak J selama 1 bulan ke depan. Dan setelah mengikuti gerak-gerik Pak J selama 1 bulan, detektif swasta ini jadi curiga sama salah satu staf yang bekerja di perusahaannya Pak J, tapi tidak berambut panjang dan juga tidak berambut hitam. Cewek ini bernama Eugene. Oke, beda lagi sama cewek yang bernama Sei itu tadi. Yang Sei tadi udah selesai, cuman kejadian itu 1 kali. Karena detektif swasta mulai ngerasa agak aneh sama cewek yang bernama Eugene ini, disampaikanlah kepada Ibu Eli. Bu Eli, setelah kita ngikutin 1 bulan lebih, kami jadi agak curiga sama cewek yang bernama Eugene ini. Ibu tahu nggak tentang cewek ini? Ibu Eli dengar itu langsung jawab, "Pak detektif, itu salah sampean. Nggak bener itu." Loh, bingung Pak detektifnya. Loh, kenapa? Itu teman saya yang sengaja saya masukkan ke dalam perusahaan itu untuk memantau gerak-gerik suami saya. Jadi dia itu orang dalam saya. Itu juga teman yang beritahu saya kalau suami saya itu punya cewek lain. Ya, jadi yang itu teman saya. Pak detektif nggak usah curiga sama teman saya yang namanya Eugene. Dia itu best friend saya. Ya Pak, jadi saya paham Pak detektif curiga sama itu orang. Tapi nggak usah Pak, nggak usah curiga sama orang itu. Bapak fokus lagi aja cari cewek rambut panjang warna hitam. Siapa itu cewek? Mendengar itu, detektif swasta mau gimana? Oh iya Bu, kalau gitu kita tetap ikutin ya gerak-gerik suami Ibu mencari cewek yang berambut panjang. Sedangkan karyawan yang namanya Eugene ini enggak apa-apa Bu ya, enggak usah kita curigai. Ya enggak usah, itu teman saya itu. Malah bilang kayak gitu.
Tapi jujur, diikuti gimana pun caranya, detektif swasta ini ngerasa yang mencurigakan itu cuman cewek yang bernama Eugene ini. Bahkan ada satu bisnis trip, mereka itu pergi bertiga. Pak J, karyawan cewek lain, sama Eugene. Nah, kebetulan satu karyawan ini bilang gak enak badan sehingga malamnya dia itu masuk hotel dan sisa mereka berdua. Mereka berdua pergi makan dan juga minum soju dikit. Di situ, setelah dikuping pembicaraannya, mereka itu berbicara seperti halnya udah kenal dari lama. Kayak, kamu masih sama ya kayak yang dulu, masih suka makan cumi mentah. Kamu ternyata gak berubah ya, masih suka soju pakai gelas ini. Loh, kamu kan dulu suka ini, sekarang masih suka tak? Pembicaraannya itu seolah-olah orang yang udah kenal dari lama. Padahal Ibu Eli bilang kalau cewek yang bernama Eugene ini merupakan temennya yang sengaja dimasukkan ke perusahaan itu untuk mengintai. Jadi agak membingungkan, tapi ya gimana orang Ibu Eli bilang jangan curiga sama cewek yang bernama Eugene ini. Karena detektif swasta merasa ada kejanggalan tentang perempuan yang bernama Eugene ini. Jadi meskipun sama Ibu Eli disuruh tidak mengintai ataupun mencurigai cewek bernama Eugene ini, detektif swasta mulai mencari tahu lebih lagi tentang cewek yang bernama Eugene ini. Dan 2 minggu setelah itu, detektif swasta memanggil Ibu Eli ke kantor. Ini mulai plot twist, oke? Ibu Eli datang ke kantor, detektif swasta bilang, Ibu, kemarin kan Ibu Eli bilang kalau cewek yang bernama Eugene ini teman Ibu kan? Kenapa sih Ibu bohong kepada kita? Kan kita detektif dan seharusnya Ibu jujur sama kita. Di situ Ibu Eli kayak agak shock gitu. Maksud Bapak apa? Itu teman saya kok. Kenapa kok Pak detektif ini malah curiga sama saya? Detektifnya bilang kayak gini. Bu, kita udah nyari tahu. Cewek yang bernama Eugene ini yang sekarang bekerja di kantor Ibu, yang Ibu bilang kalau dia ini merupakan teman Ibu, sebenarnya bukan teman Ibu kan? Dia dukun kan? Dukun. Dan Ibu memang sering pergi ke tempat kerjanya dia. Dan karena dia ini lumayan handal dalam menebak, Ibu sekalian minta tolong ke dukunnya untuk kerja di kantor Bapak. Dan sekalian untuk menjadi mata-mata kan Bu? Ya enggak Bu? Kenapa Ibu selama ini bohong gak bilang kalau cewek yang bernama Eugene ini merupakan seorang dukun yang sengaja Ibu masukkan ke dalam kantor itu? Ibu Eli di situ bingung. Bapak ini tahu dari mana? Nah, jadi sebenarnya cewek yang bernama Eugene ini merupakan seorang dukun. Dan bagaimana Ibu Eli jadi kenal sama dukun ini? Jadi Ibu Eli ini karena dia itu nggak pengen kehilangan suaminya alias Pak J ini, dia ini pergi ke banyak tempat ya kayak dukun-dukun ataupun yang ahli-ahli kayak gini untuk tanya apakah suaminya itu masih sayang sama dirinya atau enggak. Dan kebetulan suatu hari dia mengunjungi ke tempat Eugene ini. Dan di situ setelah ditahu suaminya ini siapa, pekerjaannya apa, gimana, dukunnya ini alias Eugene ini bilang kalau suaminya di tahun itu dan juga ke 3 tahun ke depan itu bakal dikelilingi oleh banyak cewek dan sebaiknya dijaga dengan baik-baik. Jadi dikarenakan itu Ibu Eli ini jadi sering pergi ke tempat dukun itu. Dan setelah ngomong beberapa kali, dukunnya itu yang nawarin kayak gini, Bu Eli, kalau Ibu Eli securiga ini kenapa nggak sekalian saya Ibu masukkan ke dalam perusahaan? Sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan yang juga memperkerjakan Feng Shui, dukun untuk jaga-jaga biar perusahaannya itu tidak kena sial. Kalau Ibu mau, saya bersedia, saya pura-pura jadi konsultan atau gimana, yang penting saya kerja di situ. Kalau Ibu mau, saya bersedia. Nah, mendengar itu, Ibu Eli ngerasa, oke, ini orang yang bisa tak percaya, sehingga dukunnya ini dimasukkan ke dalam perusahaan suaminya, tapi dia itu bilangnya agak beda ke suaminya. Yang ini loh, teman baikku dari SMA, dari dulu dia ini memang graphic designer, dan juga dia ini lumayan pintar. Mau nggak jadi karyawan kamu? Kayaknya cocok loh, dia ini juga teman dekat aku, jadi kamu nggak usah khawatir, dia nggak bakal kayak males-malesan atau gimana. Dan suaminya yang ngelihat resumenya juga ngerasa oke, kayaknya cocok juga sehingga diterima di perusahaannya. Jadi kalau dari pengamatan Ibu Eli seharusnya Eugene sama suaminya ini nggak saling kenal dan mereka berdua ini terhubungkan dikarenakan Ibu Eli. Oke, sekarang Polo-Polo udah paham tuh Eugene ini siapa, balik lagi ke ceritanya. Nah, di situ detektifnya bilang, Ibu seharusnya dari awal bilang ke kita kalau cewek yang bernama Eugene ini dukun, Bu. Kenapa Ibu nutup-nutupin? Tapi Ibu tahu nggak satu fakta lain lagi tentang cewek bernama Eugene ini? Ibu Eli yang dengarkan itu bingung. Fakta lain? Emang ada fakta lain apa? Ibu jangan kaget ya. Cewek yang bernama Eugene ini dengan suami Ibu, mereka ini cinta pertama, Bu. Mereka udah pacaran di masa SMA mereka, dan entah kenapa mereka putus dan mereka sekarang bertemu lagi di kantor. Dengar itu,
Ibu Eli bingung. Hah? Suami saya sama Eugene ini cinta pertama? Mereka udah kenal sebelum saya menghubungkan. Nggak mungkin, Pak. Detektif swastanya nunjukin satu foto. Ini fotonya. Dan di fotonya beneran suaminya sama Eugene itu foto di masa mudanya. Dan terlihat mereka ini foto di sebuah gereja. Jadi ternyata mereka itu dulu teman SMA dan juga teman gereja dan pacaran. Benar-benar sampai semua orang itu tahu kalau mereka berdua ini merupakan pasangan yang sangat cocok. Nah, setelah tahu ini, Ibu Eli ngerasa ditipu sama Eugene sama suaminya. Dan di situ mulai curiga, jangan-jangan mereka berdua ini selingkuh di belakangku dan bilangnya kalau mereka ini saling tidak kenal. Ibu Eli langsung meninggalkan kantor detektif swasta, langsung berangkat ke kantor suaminya. Sesampainya di kantor suaminya dipanggil, Eugene juga dipanggil, disuruh duduk. Nah, di situ mereka bertiga mulai ngomong. Ibu Eli bilang, Eugene, kamu beneran, kamu udah kenal suamiku dan suamiku ini cinta pertama kamu. Yang kamu tahu ini cewek siapa, tapi selama ini kamu pura-pura nggak tahu. Hah? Aku udah tahu loh, kalian berdua ini ternyata cinta pertama kan? Tunjukin fotonya. Di situ, Eugene sama Pak J, dua-duanya bingung. Mereka bingung harus ngomong apa. Pak J jawab, yang jujur, aku juga kaget. Kamu kenal Eugene dari mana? Dan waktu kamu ngusulin, ya udah aku kira ini beneran teman kamu. Dan setelah kerja bareng ternyata Eugene bisa kerja. Dan memang betul, dulu aku pernah pacaran sama dia waktu aku muda. Tapi itu udah dulu banget yang aku bahkan udah gak inget. Setelah itu, cewek yang bernama Eugene ini jawab, kamu baru tahu sekarang. Tiba-tiba Eugene ini noleh ke arah Pak J dan bilang kayak gini, kamu kan dulu udah janji bakal nikah sama aku. Kamu udah lupa. Nah, di sini ceritanya jadi menegangkan lagi. Dan ini yang sebenarnya terjadi. Jadi memang betul, Eugene sama J dulunya ini mereka merupakan pasangan yang benar-benar cocok banget. Dan mereka itu udah pacaran banget. Namun, ada satu hal yang bikin mereka harus putus. J ini berasal dari keluarga yang sekeluarga itu Kristen banget. Bapaknya pendeta, ibunya juga sangat aktif di gereja. Dan Eugene pun sangat aktif sebagai jemaat di gereja. Tapi mulai suatu saat, Eugene ini mulai sakit. Udah ke dokter. Manapun Eugene ini nggak sembuh-sembuh. Dan di Korea penyakit kayak gini ini disebut sebagai 신병. Nah, mungkin bingung penyakit apa. Nah, ini ada kepercayaan, bukan kepercayaan, ada orang-orang yang percaya. Kadang kalau kamu ini dipilih sama leluhur kita ataupun sama dewa, kamu itu bakal sakit dan gak bisa disembuhkan sama dokter. Dan satu-satunya cara untuk sembuh dari penyakit itu yaitu kamu menerima entah dewa atau leluhur kamu, dan di situ kamu pindah profesi menjadi dukun. Dan ternyata itu yang terjadi terhadap Eugene. Sehingga setelah mereka pacaran kayak beberapa tahun, Eugene ini tiba-tiba menghilang, jadi putus sama J dan menghilang. Dan mulai saat itu dia itu pindah profesi menjadi dukun. Dan karena Eugene juga tahu kalau J ini sekeluarga merupakan keluarga yang sangat-sangat kuat Kristennya, dia pun akhirnya melepaskan harapan bisa nikah ataupun melanjutkan hubungannya dengan J ini. Nah, Eugene ini udah fokus jadi dukun, udah kerja, dan suatu hari tiba-tiba datanglah cewek bernama Eli. Eli datang bilang suaminya namanya ini, bekerja sebagai ini, umurnya ini. Di situ Eugene kaget. Aku udah berusaha ngelupakan cowok yang bernama J ini. Tiba-tiba dikirimkan cewek yang nikah sama cowok idamannya yaitu J. Dan di situ Eugene ngerasa, saya tahu, apakah ini dikirimkan sama leluhurku? Jangan-jangan aku jodoh. Jangan-jangan ini bukti kalau aku nggak bisa dipisahkan sama J. Nah, di situ Eugene itu jadi mulai bingung. Dan setelah dia melakukan konsultasi terhadap Eli ini, dia coba doa ke leluhurnya dan tanya. Dan leluhurnya, kalau berdasarkan Eugene bilang, kalau kamu berhasil menceraikan Eli dengan J, J ini bakal jadi punya kamu. Dan karena Eli begitu percaya sama Eugene, Eugene pun memutuskan untuk mengadu domba J. Bilang ke Eli kalau J ini cekin sama cewek yang berambut panjang berwarna hitam lah. Dan membuat Eli itu begitu curiga dengan si J ini. Dengan harapan suatu hari mereka bakal cerai. Jadi berbeda dengan apa yang dipercaya sama Eli, Eugene ini memang betul dukun, tapi merupakan cinta pertamanya J yang udah lama berpisah dan jadi ketemu lagi sama J dengan cara yang sangat tidak diduga. Nah, mendengar itu semuanya kaget. Nah, kalau di sini Pol-Pol menjadi J, keputusan yang Pol-Pol ambil apa? Coba pikirkan. 7 detik. Aku pun bakal bingung.
Aku nggak tahu apa yang diputuskan sama Polo, tapi yang diputuskan sama J ataupun keputusan yang dibuat sama J adalah dia meminta kedua perempuan itu untuk lenyap dari kehidupannya. Dua-duanya tidak diterima sama J, jadinya cerai sama Ellie, tapi juga tidak berhubungan lagi sama Eugene. Sehingga pada akhirnya J ini jadi sendiri, Eugene jadi sendiri, dan Ellie pun jadi sendiri. Oke, Polo, video kali ini sampai di sini. Ini menurutku kayak rada dikarang gak sih? Mana mungkin bisa kayak gini, tapi ya ternyata bisa kejadian. Nah, ini mungkin salah satu pesan yang juga menunjukkan kalau kita nggak boleh percaya sama manusia. Karena jujur, Ellie ini udah sangat percaya sama Eugene, dan Ellie itu nggak pernah bayangkan kalau Eugene bakal mengkhianati dirinya. Dan karena setiap kali ketemu sama Eugene bilang kalau suaminya ini bakal dikelilingi sama banyak cewek. Tahun ini tahunnya dia bakal didekati banyak cewek cantik. Ellie jadinya selalu curiga sama suaminya. Padahal suaminya ini sama sekali tidak pernah tertarik sama cewek lain ataupun selingkuh. Yap, jadi cerita kali ini sampai di sini. Kalau misalnya ada di antara polo-polo yang sekarang ini lagi curiga sama pasangan polo-polo dikarenakan informasi yang diberikan oleh teman, dukun, atau siapapun. Oke, itu juga merupakan satu informasi, tapi pada dasarnya suami sama istri harusnya bisa saling percaya. Dan kalau misalnya kamu bilang aku nggak bisa percaya sama suami ataupun nggak bisa percaya sama istri, mungkin masalahnya itu. Mungkin kalian berdua nggak jodoh atau gimana. Jadi kalau misalnya kepercayaan antar suami istri, ya bahkan di saat kamu pacaran udah nggak ada, ya bisa dibilang hubungan ini nggak sekokoh yang kita harapkan, dan mungkin kedepannya bakal menjadi lebih susah lagi. Oke, polo-polo, video kali ini sampai di sini. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.